satu pun nggak ada nih, ya. Bikin tornado, jadi yang bikin problem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, malam ini jejaring seniman Muslim Hot menyelenggarakan acara yang sangat unik, yaitu fikih seni. Temanya sangat-sangat unik, yaitu fikih robot. Ya, pernah dengar fikih robot? Kalau belum pernah, silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Saya pernah ke Iran, ya. Di Iran ada museum yang nemuin pengunjung itu robot. Welcome to Painting Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Sohibul fadilah wa sa'adah, para alim ulama, wabil khusus Ustaz Siddiq Al-Jawi, Profesor Fahmi Amhar, yang kami muliakan dan kami nantikan fatwa-fatwanya. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman KOD, simpatisan KOD, dan para hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini pada acara kajian fikih sini. Alhamdulillah, dua pembicara telah hadir di hadapan kita yang akan membahas lebih spesifik suatu kajian seni yang nanti akan dipaparkan secara fakta oleh Ustaz Fahmi Amhar dan nanti akan diulas dari sisi fikihnya oleh Ustaz Muhammad Siddiq Al-Jawi. Sahabat-sahabat sekalian, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, maka Allah akan memberikan kepahaman terhadap masalah agama. Semoga forum malam hari ini adalah bagian dari upaya mendapatkan kebaikan di sisi Allah, di mana kita diberi kemampuan untuk memahami salah satu di antara hukum di dalam agama ini, yakni tentang seni rupa. Ini tentunya sebagai konsekuensi atas keimanan dan akidah kita bahwa setiap perbuatan yang ada di dunia yang kita jalani ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, hari ini sebagaimana makalah yang mungkin sudah tersebar di hadapan sahabat-sahabat sekalian, para hadirin, akan dibahas sebuah kajian. Di dalam makalah itu diberi judul oleh Ustaz Fikih Robot. Tinjauan studi kasus pembuatan robot burung, kurang lebih seperti itu. Istilah fikih robot ini memang istilah yang tidak familiar dalam kajian fikih klasik ataupun istilah-istilah di kampus. Jadi kajian fikih kalau di kampus yang familiar itu kan ada fikih mawaris, fikih munakahat, fikih siasa, Fikih kok robot. apalagi fikih kok robot. Ya, semoga ini KOD menjadi pionir untuk kemudian mengarus utamakan kajian fikih berkenaan dengan seni, khususnya hari ini adalah tentang robot. Demikian pengantar dari kami.
untuk sesi pertama adalah pemaparan fakta robot burung yang akan disampaikan oleh Profesor Fahmi Ahmad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara sekalian, alhamdulillah malam ini topiknya mungkin pertama kali di Indonesia mungkin ya. Dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit fakta ya tentang robot. Meskipun nggak semua burung nih. Ke laptop ada. Ini ada burung, ada robot yang lain ya, ada robot ular, robot kupu-kupu, robot manusia, juga robot sholat ya. Nanti saya mulai dari robot burung dulu ya, biar kelihatan ya. Robot burung. Ini suaranya keluar ya? Oh, nggak ada suaranya. Ini robot ini ya. Bentuknya burung ya, dia nggak terbang, dia bawa kamera. Nah itu di luar persis seperti burung, mirip seperti burung. Nah ini orang nggak akan curiga bahwa itu adalah mata-mata ya. Ini agak gede ya, nanti ada yang lebih kecil lagi, yaitu robot kupu-kupu ya. Yang paling kecil robotnya nyamuk, sudah ada ya, kecil sekali ya. Dan dia tidak perlu dikendalikan. Dia dikasih arahan saja kemana, nanti dia ada tiang untuk tidak sendiri ya. Kalau kita kan repot juga ya, disini ada orang terampil yang megang remote controlnya. Ini di pameran tahunan di, kalau nggak salah di Cina. Di Cina itu siapa ada pameran robot, meskipun mereka bermasa satu dalam masalah robot ya, tapi Cina sangat besar kemajuannya. Ya. Nah, saya ini isinya film semua ya. Yang kedua ini satu ini ada Sobotic ya di MIT ya di Amerika. Sobotic. Ya tiga robot dari yang ditampilkan ini rutin ya, masuk TV ya. Aku cari di YouTube Sobotic ketemu banyak sekali. Ini salah satu kan. Ini robot ular. Ini ada kabel, tapi saya nggak pakai kabel bisa ya, pakai kabel. Kabelnya kalau saya saja. Ujungnya kamera itu, bukan gigi ya. Bisa merayap, kelihatan, bisa naik gitu. Di Amerika itu MIT termasuk yang paling canggih dalam masalah robotik. Dan mereka mengadakan lomba yang pesertanya itu terpilih. Biasanya kalau di Indonesia menang lomba robot, di Amerika bukan ini lombanya. Kalau yang ini belum pernah pada itu, ini bisa naik gitu, yang naik. Mungkin lampunya dibagi dulu ya, biar lebih jelas. Ya. Yang kedua robot manusia. Namanya Sophie ya. Ini jadi membuat robot itu ilmu yang dibutuhkan banyak sekali. Untuk melihat saja bisa muncul 25 disertasi. Mengendalikan mata itu 25 disertasi. Menggerakkan mulut 30 disertasi ya. Banyak sekali. Tangan itu 10 atau 15 disertasi. Jadi ini saya konsentrasi pada sosial behavior ya. Pada bahasa tangan dia ambil orang kaku tangannya. Tapi ada robot yang lain yang bisa salvo, bisa ini bisa masak ya, ngiris. Mungkin ada robot bisa nulis ya. Anggota hotnya robot boleh nggak? Ya asal ngaji. Diajak komunikasi bisa ya. Diajak umpipa nih. Ini diajak umpipa. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot.
Sofia ini belum bisa jalan ya, kayak gitu ya. Kalau jauh. Ada robot yang lainnya. Spesialis pada kaki, pada tangan, pada macam-macam ya. Ada lebih dari 300 teknologi. Ini robot kupu-kupu. Ini hampir sama dengan tadi dengan burung ya, tapi dia lebih kecil. Kalau hati-hati jatuh, ulangi. Film ketiga adalah film robot sholat. Ini sederhana sekali robot yang bikin pelajar ya. Mahasiswa Indonesia di Jerman dengan robot sholat. Robot gue sholat. Tapi ini sudah jalan mas sebagai program tapi ini ya enggak. Kalau yang Sofia tadi dia ada kecerdasan buatan, dia diajak ngomong kan natural gitu. Saya pernah ke Iran ya, di Iran itu ada museum, semua orang bisa masuk. Itu yang nemuin pengunjung itu robot. Tapi lebih jelek lah, tampaknya nggak kayak kalau Sofia tadi kan kayak manusia ya. Itu tampaknya masih kayak mesin-mesin buatan gitu, tapi bisa ngomong bisa ya. Saya tanya, siapa presiden Indonesia saat ini? Bisa jawab dia. Ya. Pakai bahasa Inggris gitu ya. Jawabannya Jainuddin Nadjiro. Waktu itu masih SD. Tahun 2011 ya. Ya inilah yang sebagai bahan ya. Jadi nanti biar saya sendiri yang membahas. Kalau orang membuat robot seperti ini, gimana? Ini karena musuh-musuh kita membuat robot seperti tadi ya. Musuh di dunia ini negara yang termasuk paling inovatif itu Israel ya. Dan Israel itu banyak juga teknologi robot yang mereka bikin karena orang Yahudi itu takut mati, takut sekali mati, sehingga mereka untuk memata-matai jalur Gaza ya yang daerah Hamas itu mereka pakai robot, pakai drone ya, drone seperti burung tadi ya. Yang orang Hamas sudah bisa bikin robot tapi belum bisa sampai memata-matai gara-gara Yahudi ya. masih ketinggalan karena robotnya Hamas masih harus dikendalikan pakai remote control. Kalau dikendalikan kita harus bisa melihat robotnya di mana ya. Ya kak, robotnya bawa kamera juga tapi terbatas ya jangkauannya. Tapi kalau robot yang dibuat Yahudi itu dia punya kecerdasan buatan ya. Dia bisa berpikir sendiri robotnya itu ya, kayak tadi robot Sophie itu ya. Saya ada film yang lain tentang Sophie itu kurang lebih 500 hari setelah syuting tadi ya, setelah acara talk show tadi, 500 hari kemudian itu hadir lagi gitu. Hampir 2 tahun kemudian ya hadir lagi. Sophie udah jauh lebih pintar. Jadi dia setiap kali ngomong dengan orang lain itu job-jobnya itu direkam sama dia ya. Sehingga hal yang sama bisa digunakan untuk orang lain lagi gitu. Job manusia gitu ya. Termasuk kalau dia diajak naik mobil gitu, dia kan melihat gitu. Itu kalau lewat jalan yang sama, dia bisa cerita 50 hari yang lalu kita lewat sini dan Anda mampir di warung itu gitu. Sampai seperti itu ya, ingat semua gitu. Dia kan memorinya luar biasa kan, berapa terabyte itu ingat semua dia ya. Manusia nggak ingat kayak gitu ya. Termasuk juga ada yang robot yang lain ya, saya bisa tunjukkan sekarang waktu itu bisa salto ya, bisa lari ya. Lari di atas es itu susah sekali ya. Pas pertama kali diajari jatuh satu peluru dia sebetulnya. Tapi lama-lama bisa, ya. Bahkan robot itu di jongkrong kayak itu jatuh ya. Tapi lama-lama dia belajar cara mengatasinya, ya. Dia ada algoritma namanya neuronal convolution neural network ya, CNN. Ya. Jadi dia kayak saraf manusia tuh, manusia mengira saraf itu seperti itu ya. Tapi berfungsi, dipakai robot berfungsi itu. Jadi dia belajar dari pengalaman ya. Kalau orang pernah jatuh karena apa, maka dia kita
mendapat aksi yang sama ya, dicorongin lagi, dia ingat oh kalau seperti itu saya harus ngapain, sehingga dia bisa bangun lagi, bahkan bisa dengan cepat dia manuver supaya dia tidak tertipu. Nah nanti moga saat itu yang membahas cara pikirnya. Dari saya kira cukup sekian ya. Lihat balik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan, terima kasih banyak kepada Profesor Fahmi Amar yang telah memaparkan kepada kita sebagian dari fakta-fakta perkembangan teknologi saat ini, yakni model-model robot dan lain-lain. Berikutnya pada sesi kedua, yakni pemaparan fikih robot yang akan disampaikan oleh Ustaz Siti Ajaib. Kepada beliau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan apa yang saya tulis di makalah. Saya beri judul Fikih Robot. Mungkin judulnya agak tidak terlalu akrab. Biasanya kita ini bikin sholat, bikin toharo, jadi ada bikin robot, apa gitu ya. Ya intinya ingin menjelaskan hukum syariah yang terkait dengan robot. Jadi ini memang menjawab pertanyaan mengenai robot-robot yang tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Fahmi. Kalau yang saya tulis ini adalah studi kasus untuk robot guru. Ya, padahal yang tadi ditampilkan ternyata robot ini tidak hanya burung, ya. Ada ular, ada kupu, mungkin ada yang lebih kecil daripada itu, mungkin ada robot nyamuk, ada robot lalat gitu ya, sehingga orang tuh nggak menyadari kita makan enaknya di sini ada lalat, dikira ini lalat beneran, ternyata Israel kayak kita lagi peradaban makan ketela seperti ini, mereka peradabannya sudah robot lalat ya. Sehingga kita kecebong. Nah ini ada usulan lagi, ada robot kecebong. Ini lebih kritis kalau. Ya, baik. Jadi ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada makalah saya itu. Yang pertama adalah mengenai membuat robot, tetapi robot yang dibuat itu seperti makhluk bernyawa apa adanya, secara realistis. Jadi kalau membuat robot burung yang seperti burung, ya seperti burung yang sesungguhnya, seperti yang tadi ditunjukkan videonya oleh Profesor Fahmi. Nah ini secara syariat hukumnya haram. Ya. Jadi kalau membuat robot, apakah itu manusia ataukah itu binatang dalam berbagai macam spesiesnya, apakah burung ataukah kupu-kupu ataukah nyamuk dan sebagainya, maka kalau itu mirip seperti aslinya apa adanya, hukumnya haram. Tetapi kalau tidak mirip seperti aslinya, saya contohkan di makalah itu ya, yang ini maksudnya tidak haram tapi boleh robot burung, tapi bentuknya tidak seperti burung, tapi yang penting dia bisa terbang, ya seperti drone. Drone itu kan terbang, ya. Ya, tapi dia bentuknya tidak seperti burung. Ya, mungkin dia memiliki fungsi yang sama dengan robot yang dibuat oleh orang-orang Yahudi itu, misalnya untuk melakukan tugas spionase. Itu bisa dilakukan oleh drone, ya, walaupun bentuknya mungkin tidak seperti burung, tapi secara fungsional dia sama, dia bisa memberikan informasi melalui pandangan kamera, dia transfer ke kantor pusatnya, misalnya dia bisa mengetahui oh ini letak-letak lokasi-lokasi strategis yang
akan mungkin akan diserang. Tapi ini sebenarnya hanya alat saja. Saya jadi ingat kemarin itu pemerintahan Amerika Serikat itu meminta maaf, ternyata Osama bin Laden itu tidak bersalah. Dan saya yakin itu melalui proses spionase yang mungkin menggunakan alat-alat canggih gitu, ya. Mungkin untuk memata-matai dia menggunakan robot burung, robot. Ternyata ya itu hanya alat sebenarnya. Ya, ini aspek lain. Ya, itu hanya alat dan sebenarnya ya, tujuan yang dibuat oleh manusia itu yang akhirnya menjadi substansi. Ya, ini aspek lain. Jadi ini yang pertama terkait dengan hukum robot. Kalau robot itu dibuat seperti aslinya, secara realistis itu hukumnya haram. Nanti akan saya jelaskan dalilnya. Ini saya jelaskan poin yang pertama dulu. Poin yang kedua, sebagai perkecualian, hukum asalnya tadi memang haram, tapi dalam kondisi tertentu itu menjadi boleh membuat robot yang mirip seperti binatang apa adanya, ya, dalam rangka muamalah bil mithli, perlakuan yang sama terhadap musuh. Jadi kalau musuh, ya, contohnya misalnya Israel, itu dia sudah menggunakan teknologi semacam itu, dan itu digunakan untuk menyerang kaum muslimin. Misalnya Israel, dia sudah punya teknologi yang canggih. Dia bisa membuat robot burung misalnya, dan dengan robot itu dia sudah pernah misalnya menyerang atau mengebom kaum muslimin. Maka sebagai perlakuan yang sepadan, kalau dalam istilah bahasa Arab disebut muamalah bil mithli, ya, perlakuan yang sepadan, maka hukumnya boleh, ya, umat Islam itu membuat robot yang serupa sebagai muamalah bil mithli, namanya perlakuan yang sepadan. Walaupun hukum asalnya tidak boleh. Jadi hukum asal seorang muslim membuat robot burung itu hukumnya haram. Tapi ini kemudian dari yang haram ini menjadi halal ketika musuh Islam itu melakukan itu. Ya, itu poin yang kedua yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, ini juga sebagai perkecualian, yaitu robot burung atau yang semisalnya itu yang hukum asalnya itu haram, ini menjadi boleh jika itu dijadikan mainan anak-anak. Jadi menjadi satu mainan anak-anak, ini hukumnya boleh. Baik, ini poin itu, 3 poin itu intinya. Ini sedikit saya uraikan dalil-dalilnya. Yang pertama itu tadi saya katakan bahwa membuat robot yang mirip seperti aslinya itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang. Ya, hadis yang melarang ini hadis riwayat Imam Bukhari. Pada suatu saat ada orang yang datang kepada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas. Nah, orang yang datang ini ternyata profesinya pelukis. Dia menunjukkan kepada Ibnu Abbas, saya ini punya karya-karya lukis seperti ini, tolong berikan fatwa kepada saya. Nah, ternyata yang dilukis itu adalah objek-objek yang bernyawa, mungkin manusia, mungkin burung, mungkin binatang dan sebagainya. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya akan sampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini beberapa bunyi riwayat, ya. Salah satu bunyinya begini: Man sawwara suratan adzabahullahu biha yaumal qiyamati hatta yanfukha fiha ruha wa ma huwa binafi. Man artinya barang siapa, sawwara membuat suratan, suatu gambar, ya, tapi gambar ini bisa juga dimaknai patung, ya, karena kata surah dalam bahasa Arab itu dia merupakan suatu gambar yang itu bisa 2 dimensi, yaitu gambar lukisan di atas kertas, bisa 3 dimensi, yaitu patung, yang kalau dalam istilah Arab itu disebut surah lahadilun, ya, gambar yang memiliki surah yang memiliki bayangan. Kalau memiliki bayangan itu artinya dia patung. Atau laisalaha zilun, atau yang tidak memiliki bayangan, artinya memang 2 dimensi. Jadi man sawwara suratan, barang siapa yang membuat gambar atau patung
adzabahullahu biha yaumal qiyamah, maka Allah akan menyiksa yang membuatnya dengan karyanya itu pada hari kiamat. Hatta yanfukha fiha ruha, hingga pembuatnya itu mampu meniupkan nyawa kepada karyanya itu. Wa ma huwa binafikhin, padahal yang membuatnya itu tidak akan mungkin meniupkan nyawa pada gambar atau patung yang dia buat. Jadi hadis ini menjelaskan suatu ketentuan hukum bahwa membuat gambar atau patung dari makhluk yang bernyawa, ya, misalnya manusia atau binatang, ini hukumnya secara syariat haram. Dari mana kita tahu itu haram? Karena dalam hadis itu disebutkan orang yang melakukan itu akan diazab, disiksa oleh Allah dengan karya yang dia buat. Ya. Man sawwara suratan, barang siapa yang membuat suatu gambar atau patung, adzabahullahu biha, maka Allah akan menyiksa orang itu biha dengannya. Hatta yanfukha fiha ruh, sampai dia mampu meniupkan nyawa kepada karyanya itu. Wa ma huwa binafikhin, padahal dia tidak akan mampu meniupkan ruh atau nyawa ke dalam karyanya itu, baik lukisan atau patung. Jadi kalau tadi digambarkan ada ya ular, ya seperti itu, walaupun mungkin visualisasinya kayaknya belum sempurna, ya belum kayak ular, masih kayak apa gitu. Nah, nanti di hari kiamat karya itu akan dihadirkan lagi dan diberi nyawa, tapi bukan oleh orang yang membuatnya, diberi nyawa oleh Allah, dan dia akan menyiksa yang membuatnya. Ya, ular itu nanti akan menggigit. Nah itu kalau kecil seperti itu mungkin belum terlalu mengerikan. Saya bayangkan di Malang itu, di Jatim Park itu ada dinosaurus banyak patung. Itu nanti di hari kiamat itu akan diberi nyawa, bukan oleh orang yang bikin, ya, oleh Allah. Nah nanti yang bikin tuh, nih loh, aku karyamu, nih dulu kamu yang buat itu, itu akan dimakan sama dinosaurus itu. Ya. Jadi siapapun yang membuat karyanya itu nanti akan dihidupkan oleh Allah dan menyiksa yang membuatnya. Itu artinya apa? Bahwa di dunia ini itu haram hukum. Jadi ketika suatu perbuatan di dunia dilakukan dan itu memiliki dampak di akhirat, itu ada siksaan, itu berarti secara terminologi hukum Islam itu hukumnya haram yang dilakukan di dunia. Jadi menggambar, membuat patung itu ya haram hukumnya, dan itulah yang semestinya menjadi pedoman bagi seorang seniman muslim, dan itulah yang diadopsi di dalam khat. Ya, khat ini mengadopsi pemahaman itu. Maka kalau Bapak Ibu melihat karya-karya teman-teman di sini, itu tidak ada karya yang kemudian merupakan visualisasi dari makhluk bernyawa. Ya, tidak ada. Dan ini walaupun ini 212 itu dihadiri katakanlah 13,4 juta orang, ini satu pun nggak ada nih, ya. Nggak ada di satu pun, walaupun itu jutaan, ini mana nggak ada. Karena memang ya itulah yang mendasari kami. Khat ini berpegang pada pemahaman bahwa tidak boleh membuat gambar makhluk bernyawa. Ya. Yang lain-lain juga seperti itu. Ya, ada gunungan, ya, ada itu lukisan seperti itu. Jadi itulah cermin. Jadi apa yang menjadi karya itu cermin dari pemahaman. Kenapa kok bisa seperti itu, ya? Yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, sedikit kita dalami. Dalam hadis Nabi tadi ada, kalau ini dari segi ilmu usul fikih, ya. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu Islam yang menjelaskan bagaimana mengambil kesimpulan hukum dari Quran atau dari hadis. Mengapa kok bisa disimpulkan ini haram, ini boleh dan sebagainya dari ayat, dari hadis. Nah, ilmu yang menjelaskan itu namanya ilmu usul fikih. Nah, di dalam ilmu usul fikih itu ada satu kaidah begini. Kalau ada sebuah isim nakirah, ya, yang terletak dalam kalimat syarat, maka isim nakirah itu memiliki arti umum. Ya, ini agak teknis, tapi saya jelaskan sedikit.
Jadi ada kaidah yang bunyinya begini kalau dalam bahasa Arab itu an-nakiratu fi siyaqi syarti tufidul umuma. Jadi isim nakirah yang terletak dalam sebuah kalimat syarat. Kalimat syarat itu kalimat yang ada kata-kata jika atau barang siapa. Kemudian dalam kalimat itu ada isim nakirah, sebuah kata yang tidak terdefinit ya. Maka kata itu memiliki arti umum. Dalam hadis tadi yang saya maksudkan, itu hadis itu adalah kalimat syarat, ada man di situ. Man, barang siapa. Itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat syarat. Man sawwara suratan. Nah, kata suratan itu kalau dalam bahasa Arab Ustaz Abdul Rahim bisa memberikan penjelasan. Suratan itu adalah isim nakirah. Tidak dibaca as-surah, tidak ada alif lamnya, dan juga tidak diidhofatkan sehingga menjadi makrifat, tetapi dia isim nakirah suratan. Nah, isim nakirah ini terletak dalam kalimat syarat man sawwara suratan, barang siapa yang membuat suatu gambar atau patung adzabahullahu biha yaumil qiyamah, maka dia akan disiksa dengannya oleh Allah pada hari kiamat. Ini mengandung arti apa? Surah pada hadis itu bermakna umum. Bermakna umum dalam arti apa? Semua jenis gambar untuk makhluk bernyawa. Apakah dia misalnya memiliki bayangan atau tidak memiliki bayangan. Jadi ketika ulama mengatakan haram hukumnya membuat lukisan maupun patung, itu tidak memerlukan dalil yang khusus. Misalnya Nabi mengatakan haram membuat patung, tidak memerlukan dalil yang khusus seperti itu. Cukup dengan hadis Nabi man sawwara suratan. Kata surah itu mencakup baik yang dua dimensi yang tidak ada bayangannya maupun yang punya bayangan, itu sudah tercakup dalam keumuman hadis. Demikian pula kata surah tadi, isim nakirah yang ada dalam kalimat syarat, umum dalam juga pengertian baik dia itu utuh dari kepala sampai kaki ada yang memungkinkan hidup maupun tidak utuh. Misalnya kepalanya tidak ada sehingga tidak memungkinkan untuk hidup, itu semuanya tercakup dalam keharaman. Jadi kalau dalam makalah yang saya tulis menurut Syekh Taqiyuddin Al-Albani, kalau ada orang membuat patung secara utuh dari kepala sampai kaki ada, itu haram. Bagaimana kalau kepalanya nggak ada? Jawaban beliau tetap haram. Ya. Kenapa? Karena hadis yang melarang membuat patung ini adalah hadis yang umum. Ya. Man sawwara suratan, barang siapa yang membuat suatu gambar secara umum atau patung secara umum. Ya. Nah, itulah yang menjadi landasan, yaitu keumuman hadis ini, yang itu kemudian mendasari mengapa Syekh Taqiyuddin Al-Albani yang saya rujuk ini, beliau mengatakan ya semuanya ini haram, baik yang punya bayangan dua dimensi maupun tiga dimensi, baik yang utuh dari kepala sampai kaki ada maupun yang tidak utuh yang tidak memungkinkan hidup, semuanya adalah haram. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama ini intinya menjelaskan kalau demikian, kalau hukum ini bahwa membuat gambar atau patung dari makhluk bernyawa itu hukumnya haram, ini hukum kemudian diterapkan untuk kasus robot, maka robot itu termasuk jenis patung. Ya. Bahkan lebih daripada itu, patung yang bisa bergerak. Nah, jadi itu ada perbedaannya sedikit. Kalau patung memang biasanya tidak bergerak, ya. Tetapi ketika dia bergerak, ya sebenarnya hukumnya tetap sama, ya. Karena yang tidak bergerak saja itu haram, apalagi bergerak itu kan artinya lebih mirip dengan makhluk yang sesungguhnya. Bukan berarti itu kan dari situ mengharamkan yang tidak bergerak, Ustaz. Kalau yang bergerak itu kan perlu dalil, itu tidak memerlukan dalil lagi. Jadi itu kalau dalam istilah usul fikih itu disebut mafhum muwafaqah, ya, menarik pemahaman yang sifatnya itu implisit, tidak terucap, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Ya. Kalau dalam Quran itu ada larangan, misalnya tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat 32. Fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua, tidak boleh.
para ulama mengambil kesimpulan mengucapkan saja nggak boleh, apalagi memukul, ya. Jadi memukul kedua orang tua itu dalilnya itu cukup dengan ayat tadi, mengatakan pada bapak atau ibu nggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu, ya. Nah, jadi saya jadi ingat ada satu hadis yang menjelaskan, Nabi mengatakan begini dalam hadis ya, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan itu, maksudnya yang sudah dewasa, tustakmaru fi zawajiha, itu harus dimintai izinnya kalau dia itu mau dinikahkan. Wa idnuha sumtuha, dan izinnya itu adalah dengan cara diamnya. Nah, ada memang ulama yang namanya mazhab Zuhri yang memahami hadis ini tuh secara letterlek apa adanya. Jadi kalau perempuan ditanya, kamu mau nggak saya nikahkan dengan fulan, dia itu wajib diam. Nah, ini benar, ini sikap yang syar'i. Kalau dia ditanya, mau nggak kamu saya nikahkan dengan si fulan, dia menjawab mau, yes. Nah, itu malah nggak benar ini seperti itu. Karena dalam hadis Nabi itu bahwa dia mau itu tandanya dia, kok dia bilang yes, nggak benar. Nah, ini mazhab Zuhri itu memang mengatakan benar. Tapi pemahaman ini dikritik oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan kalau diamnya saja itu menunjukkan setuju, apalagi dia bicara, itu berarti lebih setuju lagi, bukan berarti itu malah nggak benar, malah lebih benar begitu. Ada juga hadis yang lain, karena yang terkait dengan pemahaman Zuhri ini menarik juga. Mereka memahami harfiah apa adanya. Ada hadis Nabi yang bunyinya begini, la yabulanna ahadukum fil ma'idda ini tsumma yattasilu fi. Janganlah sekali-kali kamu itu kencing pada air yang diam, lalu kamu mandi di dalamnya, tidak boleh. La yabulanna ahadukum fil ma'idda ini tsumma yattasilu fi. Ini janganlah sekali-kali kamu itu kencing pada air yang diam, lalu mandi di dalamnya. Nah, itu mereka pahami itu kan kencing, ya, buang air kecil. Kalau buang air besar boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh, itu kan kencing. Ya kan, nggak begitu kan. Artinya air kencing saja nggak boleh, ada air menggenang terus kencing, nggak boleh, apalagi buang air besar. Nah, jadi kembali pada topik pembahasan. Jadi hadis itu sebenarnya mengharamkan timsal. Timsal itu patung, ya. Tetapi ini bisa kita terapkan pada robot, karena patung saja yang diam itu diharamkan, ya. Apalagi yang bergerak itu tentu lebih haram lagi. Nah, yang kedua di makalah saya yang saya sampaikan adalah sebagai perkecualian itu kemudian ada hukum boleh, ya, membuat robot, burung atau yang semisal itu sebagai perkecualian, yaitu ketika apa? Ketika musuh Islam sudah menggunakan itu, ya. Apa dalilnya? Itu di dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin. Wa in aqabtum, kalau kamu memberikan balasan kepada musuh, fa'uqibu bimithli ma uqibtum bihi, maka berilah balasan yang sepadan dengan yang mereka timpakan kepada kamu. Jadi kalau kita memberikan balasan, ya beri balasan yang setimpal. Walakin sobartum, tetapi kalau kamu bersabar, la huwa khairul lisabirin, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi ayat ini surat An-Nahl ayat 126 itu ada sababun nuzulnya. Latar belakang turunnya ayat itu pada saat peristiwa perang Uhud. Di perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan di situ. Banyak kaum muslimin itu yang setelah dilihat jenazahnya itu banyak yang dicincang oleh orang-orang kafir. Dicincang, dibelah perutnya, bahkan maaf kemaluannya ada yang dipotong. Bahkan tidak hanya itu, hidung-hidungnya orang Arab kan bangil-bangil, ya. Itu dikepras semua jadi hilang. Kalau kita sih nggak usah dikepras, sudah alhamdulillah. Nggak usah. Kalau di sana potong jadi pesek gitu. Itu
kata pedang. Kalau kita ini tidak perlu pedang sudah alhamdulillah. Lalu Nabi melihat, setelah Nabi melihat itu, Nabi mengatakan, ini saya akan membuat balasan 7 kali lipat. Setelah melihat seseorang yang beliau cintai, saya akan membalas 7 kali lipat dari yang terjadi. Jadi kalau ada satu mayat muslim yang tercinta, beliau akan membalas 7 orang-orang kafir. Maka kemudian turun ayat ini, kalau kamu memberikan balasan, hai Muhammad, balaslah yang setimpal. Ya kalau satu musuh seperti itu ya, yang kamu balas ya 1 orang, bukan 7. Jadi di situ kemudian ada ayat itu turun. Ya. Wa in aqabtum, ya kalau kamu memberikan balasan, fa'aqibu. Wa in aqabtum fa'aqibu, ya fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin. Tapi kalau kamu bersabar dalam arti tidak membalas seperti itu, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi itu menjadi dalil apa? Menjadi dalil kalau musuh melakukan sesuatu terhadap kita, misalnya mencincang. Kalau bahasa kita sekarang itu namanya mutilasi. Pada waktu itu banyak tentara muslim setelah meninggal itu tidak kemudian didiamkan, itu masih dimutilasi lagi, potong-potong. Nah ini sebenarnya hukum asalnya kalau kita berperang, ya, ada musuh kafir yang meninggal, ini hukum asalnya tidak boleh memutilasi jenazah kafir yang meninggal, itu hukumnya haram. Ya. Tetapi kalau musuh melakukan itu kepada kita, maka kita dibolehkan ini sebagai muamalah bil mithli, ya, perlakuan yang sepadan. Sebenarnya hukum asalnya tidak boleh kita mencincang, memutilasi jenazah tentara musuh. Kalau sudah mati, ya sudah mati. Kita tidak boleh misalnya mencincang, kemudian kepalanya yang tidak terpenggal kita penggal, ya, kemaluannya kita potong, itu nggak boleh sebenarnya. Ya. Tapi kalau musuh melakukan itu kepada kita umat Islam, ya, maka sebagai pembalasan boleh. Ini perkecualian. Hukum asalnya haram, tapi kalau musuh melakukan kepada kita boleh. Nah, inilah yang saya terapkan untuk tema atau poin yang kedua. Ketika musuh itu sudah membuat robot burung, robot kupu-kupu dan sebagainya yang ternyata digunakan musuh untuk menyerang umat Islam, maka sebenarnya kan nggak boleh kita ini membuat robot seperti itu, sebenarnya kan nggak boleh. Tapi sebagai pembalasan muamalah bil mithli hukumnya boleh. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kamu ingin memberikan balasan kepada musuh, ya silakan berilah balasan yang setimpal, yang sama, walaupun itu hukum asalnya tidak boleh. Nah, jadi ini poin yang kedua, membuat robot burung semacam itu yang hukumnya haram itu menjadi boleh sebagai perlakuan yang sepadan ketika musuh Islam itu sudah membuatnya. Yang poin ketiga itu tentang boneka, sedikit apa? Oh baik, ya. Sedikit saya tambahkan 1 detik lagi. Oh baik. Jadi ini kalau yang ketiga itu boneka. Kenapa kok boneka itu boleh walaupun itu makhluk bernyawa? Karena dulu Aisyah itu pernah bermain-main boneka di masa Nabi dan Nabi tahu. Dan bonekanya Aisyah itu berbentuk banat. Banat itu artinya boneka perempuan, ya, anak kecil perempuan. Ya. Dalam riwayat lain, yang ada yang bentuknya itu kuda, tapi kudanya itu bersayap. Ya. Jadi itu artinya yang digunakan sebagai boneka itu memang bukan boneka laptop atau laptop mini atau miniatur laptop, bukan. Tapi memang makhluk bernyawa, yaitu anak kecil, dan dalam riwayat lain itu kuda tapi bersayap. Nah ini menjadi dalil kalau untuk keperluan mainan anak-anak membuat robot burung dan sebagainya. Saya kira itu, terima kasih. Ya, sekian jelas. Jadi atas pemaparannya tadi, sebelumnya mohon maaf tadi agak saya potong karena saya hanya boneka. Saya kira nggak apa-apa kalau boneka sebagai MC ya. Yang orang itu kalau pemimpin itu boneka. Hebat sekali. Baik, ada kesempatan buat para hadirin sekalian untuk menyampaikan benar-benarnya pertanyaan terkait dengan materi malam hari ini.
baik dari boneka laki-laki maupun baik dari kelompok laki-laki maupun perempuan. Pertanyaan kami batasi 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kami persilakan untuk angkat tangan dan ya, yang pertama, yang kedua. Akhwat ada? Akhwat ada? Tidak ada. Baik, yang belakang itu Mas Robi. Kami silakan pembawanya sebutkan nama dan silakan pertanyaan singkat. Saya tanya Pak. Yang pertama tanya soal hukum kartun, terus yang kedua soal mengedit foto melalui aplikasi. Jadi kalau edit aplikasi itu kan bisa menjadi sebuah kartun. Jadi, aplikasi itu bisa langsung enter itu jadi kartun bisa. Nah, itu hukumnya seperti apa? Yang kedua dijawab langsung. Tidak cara dulu. Oh, Pinjam dulu. ya, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan kartun. Yang pertama tadi Mas? Tentang kartun, bikin kartun. Film kartun. Yang kedua ngedit kartun. Ngedit Foto jadi kartun. Yang kedua, Nama saya Muhammad Hujan. Yang pertanyaan saya itu tentang boneka ya. Tadi dikatakan bahwa boneka untuk mainan anak-anak itu tidak apa-apa ini ya. Pertanyaan saya, kalau boneka untuk model misalkan mahasiswa kedokteran itu ya kan itu apa model untuk pendidikannya itu tidak yang kedua lebih kepada fungsi boneka untuk pendidikan. siapa? Muhammad Hujan. Muhammad Hujan. Namanya saya Hujan. Muhammad Hujan. Bukan Hujan. Yang pertama tadi siapa? Yang pertama tadi siapa Mas? Fani, Mas Fani. Fani. Mas Fani. Tulisannya FU. PAN. Oh, FANI. Fani. Ya, yang ketiga Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, mau nanya soal SF5. Jadi sekolah kasus dari barang-barang bekas seperti motor justru menjadi kebirauan. Nah, itu mereka dokumennya sudah dan motor itu tidak gerak, tapi memang benar-benar langsung. Contohnya itu kayak di transformer kan. Jadi kan kadang-kadang kan dari mobil motor kan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi diem. Pertanyaan ketiga dari Mas Robi tentang assembling Robot transformer bekas itu menjadi patung. Satu lagi tadi tidak ada. Baik, 3 pertanyaan. Yang pertama untuk tanya jawab. Silakan. Ada satu. Ada lagi dari ada? Iya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan. Kamu juga. Maju aja Bu. Perkenalkan, nama saya Taruki. Saya ingin menanyakan perkara yang patung tadi. Patung itu apa bisa disetarakan dengan boneka? Kalau misalnya bisa disetarakan dengan boneka, bagaimana hukumnya kalau kita membuat maskot? Nah, sedangkan dimana kalau misalnya maskot itu belum tentu kan bentuknya boneka, itu ditujukan bukan hanya untuk menarik perhatian anak-anak aja. Itu ada kaitannya juga bagaimana mendesain maskot itu, apakah boleh atau tidak? Boneka untuk bapak-bapak gitu ya. Iya, misalnya kan sekarang kayak banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan maskot sebagai
objek untuk menarik perhatian para konsumen mereka. Contohnya apa misalnya? Kayaknya misalnya kayak si Indomaretnya Indomaret, terus kan banyak sekali maskot. Kayak misalnya kalau ada event besar kayak gitu kan, terkadang ada dibuat maskot untuk menarik Maskot Asian Games. ya itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, enggak. Yang wifi. Ya, demikian pertanyaan yang keempat dari apa? Pak Refri. Terkait dengan maskot yang itu biasa dibutuhkan atau dimunculkan oleh event atau perusahaan menarik audiens. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Mas Fani ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang kartun dan yang kedua tentang mengedit foto yang kemudian menjadi kartun. Jadi foto manusia ya. Baik. Yang pertama mengenai kartun itu hukumnya boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah karena kartun itu sebenarnya dia itu ada kontennya, beda dengan gambar yang dia tidak punya konten isi cerita. Tapi kalau kartun itu kan mesti ada isinya, maka syaratnya itu adalah kontennya itu harus sesuai dengan syariat, tidak boleh mengandung konten yang bertentangan dengan syariat. Ya. Contoh sederhana misalnya Upin Ipin ya. Upin Ipin itu contoh kartun. Secara umum itu baik secara umum ya, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi pada adegan-adegan tertentu itu saya lihat itu menampilkan orang si Saleh itu. Dan itu tidak ada kritik. Kalau menampilkan seperti itu, misalnya terus ada ustadz ditampilkan jangan berperilaku seperti itu masih lumayan. Ini tidak ada kritiknya. Jadi itu seakan-akan mengajarkan perilaku laki-laki yang cara berbicaranya seperti perempuan seperti itu seakan-akan itu boleh. Nah ini ada unsur konten yang tidak Islami. Ya, yang ini kalau dalam fikih Islam laki-laki yang berperilaku seperti perempuan ya, itu merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ada hadis Nabi yang bunyinya begini: la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina bin nisa minar rijal wal mutasyabbihati bir rijali minar nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini tidak boleh. Baik menyerupai itu dalam hal busananya atau dalam aksesorinya, termasuk dalam hal gestur, dalam hal cara bicara. Itu tidak boleh laki-laki itu seperti perempuan. Jadi itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau ada konten-konten seperti itu mestinya dihilangkan. Ataupun kalau itu ada, itu harus ada kritiknya bahwa ini sebenarnya nggak boleh. Ya. Jadi itu boleh dengan ketentuan itu satu ya, syaratnya itu kontennya itu Islami, tidak boleh mengandung konten-konten yang bertentangan dengan Islam. Contoh lain konten yang bertentangan dengan Islam ya, contohnya kartun Shinchan. Shinchan itu walaupun itu kartun ya, tapi sebenarnya untuk orang dewasa sebenarnya. Jadi tidak layak ditonton oleh anak-anak yang mengajarkan kadang-kadang pornografi atau porno aksi. Itu tidak boleh. Jadi yang pertama itu syarat konten. Yang kedua itu adalah syarat peruntukan. Peruntukannya itu adalah untuk anak-anak sebenarnya.
Kenapa kok peruntukannya itu anak-anak? Karena bolehnya kartun ini didasarkan pada bolehnya boneka. Jadi boneka itu dibolehkan, padahal boneka itu adalah 3 dimensi dia punya bayangan. Maka ketika 3 dimensi itu dibolehkan, tapi ini untuk anak-anak, boneka itu untuk anak-anak. Maka kalau 2 dimensi, bukan 3 dimensi, 2 dimensi ini tentunya lebih boleh, ya lebih boleh karena bukan 3 dimensi tapi 2 dimensi. Cuma ini kan kalau kita melihat ketika Islam itu membolehkan boneka, itu peruntukannya itu adalah untuk anak-anak. Karena hadis ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang saya kutip di sini, itu Aisyah itu bercerita, ya, untuk al-abu bil banati, dahulu saya untuk al-abu itu bermain bil banati dengan boneka yang berbentuk anak perempuan. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i, dan dulu saya punya teman-teman perempuan yang sering bermain-main dengan saya. Jadi itu jelas menunjukkan Aisyah pada waktu dia menceritakan hadis ini, dia itu masih anak-anak. Jadi peruntukannya itu adalah anak-anak. Sebenarnya dalil yang membolehkan boneka tidak hanya ini, ada beberapa. Ada satu kitab yang pernah saya baca yang ditulis oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau menulis sebuah kitab tentang tahrimu zawati arwahim. Jadi keharaman menggambar makhluk yang punya ruh, yang punya nyawa. Nah di situ beliau menjelaskan hukumnya boneka. Nah di situ ada riwayat hadis. Riwayat hadisnya itu bunyinya begini, bahwa dahulu kami orang Ansor. Jadi ini yang cerita ini sahabat dari orang Ansor. Dahulu kami orang Ansor itu ketika puasa Ramadan itu melatih anak-anak kami untuk puasa Ramadan. Anak-anak itu bagaimana caranya? Kami membuat boneka-boneka yang terbuat dari bulu, ya mungkin bulu ayam atau apa. Boneka itulah yang kemudian kami gunakan untuk menghibur anak-anak kami. Ketika anak kami ada yang menangis kelaparan karena puasa, dilatih puasa, kami berikan boneka itu kepada mereka. Ketika mereka diam, ya mereka ketika mereka diam ya sudah. Tapi ketika nangis dikasih lagi mainan. Jadi ini dulu ada riwayat seperti itu, bahwa boneka ini pernah dibuat oleh orang-orang Ansor sebagai hiburan untuk anak-anak yang sedang berlatih puasa. Kalau mereka tidak kuat puasa, nangis dikasih nih bonekanya supaya mereka terhibur, lupa dengan laparnya itu. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis yang membolehkan boneka, itu jelas bahwa peruntukan boneka itu bukan untuk semua orang, tapi sebenarnya sasarannya adalah untuk anak-anak. Nah, oleh karena itu disitulah tadi saya katakan yang pertama itu adalah syarat mengenai konten, dan yang kedua adalah sasaran dari kartun itu adalah anak-anak. Ini bukan membuat kartun-kartun yang dewasa, apalagi yang alhamdulillah yang porno, jelas itu nggak boleh ya. Hukumnya haram. Ini ya contohnya misalnya seperti Upin Ipin gitu. Tapi di Upin Ipin tadi sudah saya berikan sampel, ada beberapa adegan-adegan yang tidak edukatif, ya tidak Islam gitu. Oke, jadi saya kira itu secara besar mengenai kartun. Kemudian mengedit foto manusia yang kemudian diubah ya dengan suatu aplikasi, kemudian menjadi kartun. Nah ini tergantung bagaimana editingnya itu. Editing itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Editing yang boleh itu adalah editing yang tidak mengubah bentuk foto asli manusia. Itu boleh. Tapi kalau mengubah, itu berarti proses editing itu sama dengan proses menggambar atau taswir dalam bahasa Arabnya, yang ini tidak boleh. Editing yang tidak boleh contohnya misalnya orang yang semula itu dia tidak punya tai lalat, lalu dikasih tai lalat, ya, semula nggak ada tai lalat, dikasih tai lalat. Ini berarti mengubah dari yang asli menjadi berubah menjadi sesuatu yang lain.
Misalnya orangnya tua, sebenarnya berkerut ya, tapi diedit sehingga kerutan-kerutannya itu menjadi hilang, jadi mulus lagi. Ini nggak boleh. Ya, ini termasuk editing yang sudah mengubah aslinya. Nah, ketika proses itu terjadi, sebenarnya itu adalah proses taswir, menggambar yang atau melukis yang diharamkan, karena ini terkait dengan objek bernyawa, wajah orang. Contoh lain misalnya ada orang aslinya bola matanya itu hitam, tapi kemudian dia ubah menjadi hijau. Ya. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, jadi ini editing yang dibolehkan ya editing yang tidak mengubah aslinya. Mungkin hanya mengedit faktor lighting ya, cahaya ya, dan sebagainya, tapi tidak mengubah tampilan asli dari orang itu boleh. Ya, kan kadang ada yang warna asli terus dibuat sepia atau dibuat apa gitu, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mengubah tadi yang tidak ada tai lalat ada tai lalat, lalu yang tadi berkerut menjadi hilang, kemudian bola mata warna putih, warna hitam jadi hijau, ya. Contoh lain misalnya hidungnya pesek menjadi bangir, nah ini nggak boleh. Atau sebaliknya dari bangir menjadi pesek, tapi yo tapi mungkin ada loh, kadang orang Eropa itu seleranya aneh-aneh. Kadang orang Eropa itu kalau melihat orang Asia, orang luar Jawa itu mereka bilang itu eksotis atau apa gitu. Sehingga mereka itu lebih suka yang pesek gitu. Kadang aneh juga selera manusia. Ya, jadi kalau editing itu tidak berubah bentuk asli boleh, tapi kalau kemudian sampai mengubah dengan contoh-contoh seperti ini menjadi tidak. Nah, ini ketika kemudian setelah proses editing ini dibuat menjadi kartun, nah ini maka hukum tadi kartun yang saya sebutkan itu berlaku ada dua ketentuan. Pertama dari segi konten dan dari segi peruntukan. Kontennya itu harus yang Islami, tidak boleh bertentangan dengan Islam, dan yang kedua diperuntukkan untuk anak-anak. Baik, kemudian yang kedua dari Mas Muhammad Ujang. Bagaimana Ustaz mengenai boneka yang digunakan untuk peraga mahasiswa kedokteran, misalnya untuk belajar anatomi dan lain-lain. Nah, ini begini, patung itu ada hal-hal yang itu diharamkan, ada hal yang dibolehkan terkait dengan patung. Yang diharamkan itu adalah membuatnya, kemudian menjual belikannya, ya, memperdagangkannya. Jadi yang ketika patung itu diharamkan oleh Islam tadi, bahwa yang membuatnya itu nanti akan dihidupkan oleh Allah dan menyiksa, maka itu artinya apa? Itu proses membuatnya itu haram. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut as-sina'ah. Jadi as-sina'ah proses membuatnya dari yang semula tidak ada menjadi ada, itulah yang diharamkan oleh syariat. Ini yang pertama. Jadi membuatnya. Yang kedua itu adalah proses memperdagangkannya. Itu tidak boleh. Jadi di dalam kaidah fikih itu ada kaidah kullu ma hurrima 'alal ibadi fa bai'uhu haramun. Segala sesuatu yang sudah diharamkan Islam untuk kita, apakah diharamkan memakannya seperti babi, diharamkan meminumnya seperti khamar, diharamkan membuatnya seperti patung, maka apapun yang hukumnya haram, haram menjual belikannya. Ya. Jadi babi misalnya itu tidak hanya haram dimakan, tapi haram diperjualbelikan. Khamar, minuman keras, tidak hanya haram diminum, tapi haram dijualbelikan. Demikian pula patung manusia, patung binatang. Di samping haram membuatnya, itu juga haram memperdagangkannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah dalam penyimpanan. Jadi kalau patung itu haram untuk disimpan di dalam tempat-tempat ibadah, itu sudah jelas, karena dulu Nabi tidak mau masuk ke Ka'bah ketika masih banyak patung-patungnya, sampai patung-patung itu dihilangkan semua. Ya.
Termasuk juga tidak boleh patung itu diletakkan tidak hanya di tempat ibadah tapi di rumah, itu di rumah biasa itu tidak boleh meletakkannya. Ya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, innal malaikata la tadkhulu maitan fihi kalbun wa timsalun. Jadi sesungguhnya malaikat-malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada anjing dan di dalamnya ada patung-patung. Tidak akan masuk. Jadi yang diharapkan itu ada 3 aspek. Pertama membuatnya, memperdagangkannya, dan yang ketiga itu meletakkannya, menyimpannya. Nah, kalau mahasiswa kedokteran itu sebenarnya di luar itu, mereka itu hanya memanfaatkan yang sudah ada. Kan mahasiswa kedokteran kalau mau praktikum kedokteran, dia nggak disuruh dokternya, kamu bikin patung dulu ya, nanti kamu pelajari, kan enggak. Mereka nggak bikin patung, yang bikin patung itu bukan mahasiswa kedokteran, mahasiswa isi. Ya. Jadi mahasiswa isi yang kamu bikin patung ya, ini makhluk perut manusia gini. Nah, nanti ini dijual ke fakultas kedokteran. Tapi kalau mahasiswa yang praktikum itu dia yang masuk ke laboratorium. Di laboratorium itu dia belajar anatomi itu sudah ada di situ. Jadi mereka itu tidak membuat, tidak berdagang, juga tidak meletakkan. Yang melakukan itu orang lain. Yang dia lakukan itu hanya memanfaatkan patung manusia yang sudah ada. Nah, kalau sebatas memanfaatkan untuk belajar anatomi itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia tidak terlibat dalam produksi, tidak terlibat dalam jual beli, tidak terlibat di dalam memasang atau meletakkannya di situ. Jadi ini dia hanya melihat saja, oh ini manusia itu begini, ya organ-organ dalamnya begini, mungkin kepala sampai kaki dia lihat. Nah, kalau sebatas memanfaatkan yang sudah ada tanpa proses produksi, kemudian tanpa proses ya jual beli, meletakkan atau memasang dia tidak terlibat, ya tidak apa-apa, boleh. Tetapi ya saran saya yang lebih baik adalah untuk praktikum anatomi itu gunakan yang asli, tapi bukan dari jenazah muslim, tapi carilah jenazah yang non muslim. Jadi itu praktikum anatomi yang tepat itu menggunakan apa yang disebut dengan kadaver. Tapi ini harus selektif, tidak boleh menggunakan jenazah muslim. Ya, gunakan jenazah non muslim. Kalau non muslim boleh. Ya, jenazah non muslim. Ya, ini kemudian digunakan praktikum bedah mayat atau istilahnya itu otopsi untuk keperluan studi itu. Nah, itu yang lebih baik ya, karena ini lebih asli, lebih realistis. Loh, apa Ustaz dalilnya? Nah, ini nanti ceritanya panjang. Cari tulisan saya di Google ya. Masukkan kata kunci otopsi Al-Jawi. Ya, bukan dibalik. Otopsi Al-Jawi di Google, klik dan nanti keluar tulisan saya itu. Bagian ringkasnya begitu. Berikutnya yang ketiga dari Mas Robi, bagaimana Ustadz tentang seni assemblage? Bacanya ini, aku ngerti ini asam ya, asam bagus itu daerah di Jawa Timur ini ada asam lagi, assemblage. Seni membuat suatu gabungan komponen-komponen dari barang bekas yang kemudian tersusun menjadi sebuah karya baru. Nah, di sini dicontohkan patung transformer, dia tidak bergerak, tapi diam. Kalau transformer sebenarnya bentuknya mungkin macam-macam ya. Pak Denny sendiri sudah memberikan gambaran visualisasi kepada saya, tapi mungkin mau saya jawab yang khusus ini aja. Transformer, bukan yang lain. Jadi kalau yang dibuat itu membuat karya assemblage, patung seperti transformer tidak bergerak, itu boleh. Kenapa? Karena itu adalah patung robot, bukan patung dari manusia. Jadi kalau yang dibuat itu manusia, ya mirip seperti manusia, itu haram, nggak boleh. Tapi kalau ini masalahnya membuat patung, tapi patung itu sebenarnya adalah robot, bukan dari manusia, bukan patung manusia. Nah, robotnya tadi nggak boleh. Enggak, ini kan
robot yang tadi yang saya katakan tidak boleh itu robot yang mirip sekali, yang sifatnya itu realistis, yang mirip dengan yang aslinya. Kalau Transformer kan tidak mirip dengan Pak Denny kan? Jawabannya sebenarnya itu saja. Kalau jawabannya mirip, nah itu saya sendiri juga bingung kalau jawabannya malah mirip itu. Kan nggak mirip kan wajahnya kan, ya seperti itu. Dan kan itu nggak ada kan visualisasi manusia seperti itu kan nggak ada. Ya, itu sebenarnya itu nggak bernyawa. Walaupun dia bisa bergerak, tapi bukan berarti itu adalah dia bernyawa. Nah, berikutnya yang ketiga dari Mbak Paluti, ini menanyakan tentang maskot. Maskot ini apakah boleh, apakah bisa disamakan dengan boneka, kemudian proses desain maskot. Jadi dicontohkan apa tadi Sidomar, kemudian Ustaz Fahri tadi memberikan tambahan Asian Games, yang maskot Asian Games. Dan ini menurut saya ada peruntukan yang kurang tepat, karena begini, andai kata maskot ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak, itu bisa disimpulkan ini boleh, ya, tidak ada keraguan. Persoalannya adalah pemanfaatan dari maskot ini ternyata peruntukannya ini bukan hanya untuk anak-anak gitu. Sehingga ini ada unsur subhat menurut saya, ada unsur keraguan. Ya, saya belum bisa memastikan ini nggak boleh, saya belum bisa memastikan, tapi ini ada unsur keraguan, ada unsur subhat, karena seharusnya ini diperuntukkan untuk anak-anak, tapi ternyata ini digunakan secara umum, ya, yang menikmatinya atau yang menggunakannya atau yang bisa melihatnya tidak hanya anak-anak, ya, tapi juga orang dewasa. Jadi kalau menurut saya ini statusnya masih subhat, ya, belum jelas buat saya, karena dari segi penampilannya itu seperti kartun, ya. Tadi saya katakan kartun itu dibolehkan atas dasar bolehnya boneka, tapi persoalannya adalah boneka itu jelas peruntukannya anak-anak itu, ya. Sementara kalau maskot ini ternyata bisa umum. Nah ini kalau menurut saya belum bisa memberikan hukum boleh apa tidak, ya ini berarti subhat. Ya, mungkin perlu saya kaji lagi. Selama belum ada kejelasan, ya yang seperti ini kita jauhi dulu. Kita hindarkan, menunggu ada kajian yang lebih dalam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, carilah apa-apa yang kamu itu tidak ragu-ragu. Jadi kalau seperti ini saya masih ragu-ragu, karena ini seperti kartun, tapi kok peruntukannya tidak hanya untuk anak-anak. Ini ada something yang perlu dikaji lagi. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz itu di hadapan kita pada malam hari ini. Namun sebelum saya konfirmasi ke time keeper, nanti dilanjut apa tidak sesi tanya jawabnya, sebelumnya kami persilakan kepada teman-teman yang barangkali ada tambahan berdasarkan materi yang disampaikan atau ini bukan tambahan, ini pertanyaan. Boleh nggak? Sebenarnya di video yang saya lihat di komputer itu ada beberapa robot. Karena robot itu dibuat tidak hanya untuk perang, ya, tapi kadang-kadang digunakan untuk penyelamatan. Misalnya robot untuk mengatasi kebakaran, ya. Robot untuk masuk daerah yang tercemar radiasi. Robot untuk banyak sekali lah, ya, kayak robot. Kalau memang tidak harus bentuknya mirip makhluk hidup, ya. Robot ular tadi memang dia dibuat tidak dilapisi dengan ini karena memang tidak diperlukan. Tapi ada robot yang dibuat
harus mirip dengan makhluk hidup karena untuk supaya binatang yang diamati, misalkan gini ya, ada suatu tempat itu banyak ular bisa banyak sekali, ribuan misalnya. Kalau manusia datang ke situ sangat berbahaya. Padahal itu diselidiki, boleh jadi ada ular yang bermanfaat ya, nggak diambil racunnya atau apa untuk obat. Maka itulah robot ular yang dilapisi juga dengan skin ya, dengan kulit yang mirip ular juga, sehingga ular itu tidak curiga bahwa ada alien di tengah mereka. Penyusup, Ada penyusup. Jadi curiga, ada intel juga curiga. Soalnya juga pakai kopiah gitu ya. seperti itu ya. Iya, contohnya. Jadi itu kan tidak dibuat untuk melawan Israel atau melawan musuh ya, tapi untuk penyelidikan ya, untuk penyelidikan. Atau ada juga robot yang dibuat untuk studi keamanan mobil ya. Jadi ada filmnya di situ ya. Robot sebenarnya bukan robot boneka ya. Boneka itu bukan untuk anak-anak. Ini boneka segede manusia dewasa, bahkan komposisi berat tubuhnya itu harus semirip mungkin dengan manusia. Dia dipasokkan dalam mobil, dikasih seat belt ya, terus mobil ditabrakkan gitu. Tabrakkan seperti mobil yang barusan dibuat, itu dilaju dengan kecepatan penuh ya, tabrakkan tembok. Ya, nanti ada kamera keselamatan TV yang merekam gitu ya. Itu kalau tabrakan seperti itu, yang membentur duluan yang mana? Itu harus dengan boneka, nggak mungkin manusia coba aja, nggak mungkin, mati dia ya. Jadi dengan namanya dummy itu, robot dummy, boneka dummy, dia dikasih sensor segala macam, diangkat dengan kamera, saya ketahuan oh mobil ini titik lemahnya di mana, harus dipasangi airbag atau apa gitu. Nah, hukumnya seperti apa seperti itu? Ya, terima kasih Ustaz Fahmi Ambar yang telah memberikan tambahan yang bernuansa pertanyaan. Artinya ada dua permasalahan yang beliau sampaikan. Yang pertama, pembuatan robot hewan untuk kepentingan penelitian sesama hewan sebagai spionase. Yang kedua, untuk uji keamanan sebuah alat transportasi. Satu lagi tiga ya, robot untuk pemadam kebakaran, misalnya kena radiasi dan segala macam. Berat ini kami persilakan. Ya, begini. Ini ada 3 pertanyaan dari Profesor Fahmi. Yang pertama, bagaimana kalau robot ini dimanfaatkan untuk melakukan penyelamatan, ya, yang andai kata itu dilakukan oleh manusia, itu akan membahayakan jiwa manusia. Misalnya ada kebocoran sebuah pabrik kimia, gitu. Kalau di India itu namanya apa itu, Chernobyl atau Bhopal ya. Nah, itu berarti kalau untuk konteks seperti ini boleh. Kenapa? Karena ini adalah kondisi darurat, ya, yaitu ketika manusia yang melakukannya ini bisa terancam jiwanya, sehingga fungsi manusia itu kemudian digantikan oleh robot. Karena kalau langsung melakukan penyelamatan dengan manusia, ini akan mengancam nyawa manusia, dan itu memenuhi kriteria darurat. Ya, darurat itu apa? Dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair, ada kitab usul fikih dalam mazhab Syafi'i itu yang terkenal, Al-Asbah wa Nadhair karya Imam As-Suyuti. Lengkapnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mendefinisikan darurat itu begini: bulughuru haddan in lam yatana walil mamnu'a halaka auqar. Yang disebut darurat itu adalah bulughuru haddan, yaitu sampainya seseorang pada suatu batas. In lam yatana walil mamnu'a, kalau dia tidak melakukan yang dilarang, ya, kalau tidak melakukan yang dilarang, halaka, dia akan mati. Al-Qoroba, atau mendekati mati, misalnya cacat permanen, buta, lumpuh dan sebagainya. Definisi yang serupa yaitu yang inti darurat itu adalah kondisi terancamnya jiwa
didefinisikan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani. Darurat itu apa? Dalam kitab Saksya Islamnya juz 3 beliau mengatakan al-ittirarul mulji'u alladhi yukhsha minhu al-halak. Yang disebut darurat itu adalah al-ittirar al-mulji', yaitu keterpaksaan yang sangat, alladhi yang yukhsha itu artinya ditakutkan, dikhawatirkan, minhu darinya al-halak, kematian, yaitu keterpaksaan yang sangat yang dikhawatirkan dari kondisi itu bisa menghasilkan atau bisa mengakibatkan kematian. Ya. Jadi ini definisi ini walaupun berbeda redaksional, tapi mendefinisikan hal yang sama, yaitu kondisi darurat, itu kondisi yang mengancam jiwa manusia. Jadi kalau ini misalnya manusia yang terjun langsung mengatasi kebocoran pabrik kimia atau nuklir, ini akan mengancam dirinya, maka dia menggunakan robot. Sebenarnya nggak boleh ini, tapi karena kalau tidak jiwa manusia itu terancam, jadi boleh sebagai darurat, kondisi darurat. Kemudian yang kedua, kalau untuk penyelidikan seperti tadi ada robot ular yang dimasukkan, ini menurut saya ini belum sampai kepada kondisi darurat karena ini masih dalam tahap percobaan, belum tahap seperti yang terjadi tadi. Yang tahun pertama itu memang sudah terjadi kan, kasusnya sudah terjadi. Nah, kemudian kalau dilakukan oleh manusia menolong pabrik kimia yang terbakar, ini bahaya sekali, mengancam jiwanya. Nah ini kan sudah terjadi. Sementara yang kedua ini masih dalam proses eksperimen, ya, dalam proses percobaan. Artinya ini belum terbukti adanya doror atau bahaya atau kondisi darurat. Ya. Terkecuali ada kondisi begini, ada kondisi kalau tidak dilakukan penelitian yang segera, ini akan mengancam nyawa orang lain, misalnya di tempat tertentu yang ini nggak bisa diselesaikan, nggak bisa didapatkan bisa dari racun itu, kecuali di tempat lain itu ada penelitian yang terkait dengan. Nah, kalau ada kondisi seperti itu berarti ya darurat. Tapi kalau belum ada kondisi yang mengharuskan kondisi darurat, lalu kemudian ada penelitian, nah ini menurut saya belum sampai kondisi. Yang ketiga, mengenai percobaan mobil dengan simulasi menggunakan robot, nah ini menurut saya ini juga simulasi yang belum sampai kepada kondisi darurat. Menurut saya itu lebih baik menggunakan manusia beneran. Tetapi yang sudah mati dari jenazahnya non muslim. Karena kalau dengan serta dengan robot itu akan sangat berbeda. Walaupun orang sudah mati ya, itu tentu berbeda. Tapi itu jauh lebih baik daripada robot. Tapi ini selektif itu menggunakan jenazah non muslim. Kenapa kok begitu? Nah ini mungkin perlu saya jelaskan. Jadi di dalam Islam itu mayat itu mempunyai kehormatan. Ya. Tidak boleh mayat itu dicincang atau dilukai. Ya. Jadi ada hadis Nabi bahwa Nabi itu mengatakan begini, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Kasru itu artinya memecahkan, azmil mayyiti memecahkan tulang mayit, kakasrihi hayyan itu seperti memecahkan tulang mayit itu dalam keadaan hidup. Jadi mayit itu, jenazah itu punya kehormatan, tidak boleh dianiaya, tidak hanya sekedar dipecahkan tulangnya, tapi dilukai, dicincang, itu tidak boleh berdasarkan hadis Nabi. Tetapi hadis ini masih belum jelas mayit yang seperti apa. Jadi ada hadis lain yang menerangkan begini, kasru admil mayyiti, kasru admil mu'mini kakasrihi hayyan, memecahkan tulang mayat yang mukmin, yang muslim itu seperti memecahkan tulangnya dalam keadaan dia itu hidup. Jadi ini ada hadis yang menyebutkan memecahkan tulang mayat, tapi mayat itu nggak dijelaskan dia itu muslim atau non muslim. Tapi pada hadis yang lain
itu ada penjelasan sifat dari mayat itu, yaitu memecahkan tulang mayat yang muslim itu seperti memecahkannya pada saat dia hidup. Nah, ini oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asyintiti. Jadi ada kitab judulnya Ahkamu Al-Jirohah Al-Atibiyah, hukum-hukum tentang pembedahan kedokteran. Itu ditulis oleh Muhammad Mukhtar Asyintiti. Beliau menjelaskan berdasarkan hadis tadi, yaitu bahwa memecahkan tulang mayat yang muslim itu seperti memecahkan tulangnya pada saat dia hidup. Itu beliau mengambil kesimpulan bahwa kalau dalam praktek kedokteran ada otopsi, ya, praktek kedokteran otopsi menggunakan mayat yang muslim, ini tidak boleh. Berarti kalau sebaliknya mayat yang digunakan itu non muslim, berarti boleh, karena hadisnya itu lebih detail menjelaskan yang tidak boleh dianiaya, yang tidak boleh dicincang dan sebagainya itu mayatnya muslim. Berarti kalau yang non muslim itu menurut beliau boleh. Nah, ini yang kemudian saya adopsi ketika saya membuat tulisan tentang otopsi untuk praktikum kedokteran. Kalau yang diotopsi itu kadaver mayat itu ya, untuk bahan percobaan itu muslim, itu nggak boleh. Tapi kalau yang non muslim itu boleh. Nah, ini pendapatnya Syekh Muhammad Mukhtar Asyintiti, ini dokter, dia disertasinya itu kitab tadi Ahkamu Jirohah Atibiyah, hukum-hukum tentang pembedahan kedokteran. Itu kitab itu macam-macam, termasuk otopsi, operasi ganti kelamin, bedah sesar, dibahas semua. Itu salah satunya membahas tentang itu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, kalau diperlukan, ya berarti mayat yang non muslim itu di samping untuk praktek kedokteran, apa salahnya kita gunakan untuk percobaan mobil gitu loh, ya? Itu tidak mungkin dipraktekkan, ya, karena tidak mungkin mendapatkan mayat seperti itu. Ya, karena mayat itu sangat mahal. Tidak semua orang mau menjual mayatnya ke itu. Kalau mengizinkan mayat anggota keluarganya sebagai mayat. Kalau praktek kedokteran biasanya mayat tidak dikenal, tidak punya keluarga atau apa. Pabrik mobil apalagi di dunia tidak pernah ada satupun pabrik mobil yang menggunakan mayat atau percobaan. Dan tidak praktis juga. Kalau boneka bisa dibuat 1000 kali nggak ada masalah. Masalahnya ini nggak praktis. Ya, ya baik. Ya, ini dari segi fakta. Saya menjelaskan secara norma. Jadi saya menjelaskan aspek normatif, beliau menjelaskan aspek empiris. Baik, saya kira itu pendapat saya. Terima kasih. Luar biasa sekali wacana malam hari ini terkait fikih robot, dan ini tentunya kemudian kembali mendobrak doktrin seni yang sekuler, yang liberal, art for art, ya, seni hanya untuk seni tanpa harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum. Ini tidak berlaku bagi seorang muslim. Satu catatan penting, pertanyaan dari Mas Robi tadi, membuat assembly art ya boleh ya, karena memang tidak menyerupai Khusus untuk patung tadi transformer khusus. Boleh, tidak apa-apa, asal tidak menyerupai dengan makhluk tadi, tidak menyerupai Pak Dedi. Saya kira itu. Saya perlu konfirmasi ke Mas Mucin, apa dilanjutkan ceritanya lagi atau ya. Baik, terima kasih. Kajian malam hari ini kita cukupkan, dan waktu berikutnya kami kembalikan kepada Mas Mucin dari saya sendiri selaku host. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Sebagai penutup, saya persilakan kepada Ustaz Ibu untuk mendoakan semoga acara kita mendapat barokah dan menghasilkan santunan yang memberikan diwujudkan bagi kawan-kawan yang mencoba membangun satu paradigma baru tentang seni Islam yang akan kita mau bangun. Silakan. Baik, mari kita berdoa, mudah-mudahan kajian kita membawa berkahan, kebaikan, manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bila hari ini niati, mbak kita seperti mungkin soal hati
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke rekan-rekan Pantai Explorer Channel, terima kasih. Demikian acara fikih seni robot atau kajian fikih seni dengan tema fikih robot. Untuk update video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe Painting Explorer Channel. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.